Selamat mendengarkan podcast ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus menghayati dengan benar keberadaan kita sebagai umat pilihan yang memang sudah ditentukan sebelum kita dilahirkan, supaya kita menjadi imamat yang rajani, yaitu orang-orang yang berkerajaan. Kita harus sadar bahwa kita sebagai umat pilihan, kita ada di bawah otoritas suatu pemerintahan. Otoritas suatu pemerintahan yang berkerajaan. Dan kita tahu siapa rajanya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian saudara, pengakuan kita kepada Yesus sebagai Tuhan yang diurapi. Jadi kata yang diurapi atau Kristus, yang diurapi atau Kristus itu artinya yang didaulat sebagai Raja. Saudara, di dalam 1 Petrus juga pasal 3 ayat yang ke-15, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskan artinya khususkan. Tempatkan di tempat istimewa. Di sini kuduskan bukan berarti khusus. Kata kudus itu, saudara, kudus. Oh, dalam bahasa Ibraninya hados, dalam bahasa Yunaninya hagios. 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 Artinya berbeda dari yang lain. Jadi kalau kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, itu berarti tempatkan dia di tempat yang berbeda, yang istimewa, yang khusus. Tidak boleh sejajar dengan yang lain, apalagi kalau ada sesuatu atau seseorang lebih dari dia. Itu lebih tidak boleh. Saya gentar, saudara, saya takut, saya gentar. Kalau suatu hari saya bertemu dengan Tuhan, saya belum memperlakukan Tuhan secara patut. Oleh sebab itu kita harus mengenal Tuhan dengan benar dan memperlakukan Dia secara patut, saudara, secara pantas, secara patut. Sehingga pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka nanti, kita tidak gentar, kita tahan berdiri di hadapan anak manusia atau Tuhan karena kita telah memperlakukan Dia secara patut. Nah, orang-orang yang tidak menghayati bahwa ia hidup dalam satu otoritas, bahwa ia hidup dalam satu pemerintahan, bahwa hidup kita ada dalam satu pemerintahan yang berkerajaan di mana yang mulia, Yesus menjadi Raja, itu cenderung untuk sembrono. Orang yang tidak menghayati hal ini ceroboh, saudaraku, ceroboh. Dan ini rumus penting, saudaraku. Jika hidup kita tidak rela disita sepenuhnya oleh kepentingan atau demi kepentingan kerajaan itu, kita tidak akan pernah hidup berkerajaan secara benar. Kalau sebuah pemerintahan atau negara itu memiliki hukum, jadi kalau melanggar hukum dari negara itu atau kerajaan itu harus dihukum. Ia tidak berhak menikmati kesejahteraan, kekayaan dari kerajaan tersebut. Sedangkan kerajaan di mana kita hidup di bawahnya itu, Tuhan sendiri menjadi hukumnya. Makanya kita harus mengenal Tuhan secara benar, mengerti kehendaknya untuk kita lakukan secara detail. Dan kalau kita membiasakan diri melakukan hal itu, jika suatu hari kita berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka, kita sudah tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kalau seorang murid
tidak mengerjakan tugas guru, dia tidak tahan berdiri di hadapan guru. Dia takut, dia gentar. Tentu murid yang baik ya. Demikian pula kita kalau kita menunaikan apa yang harus kita tunaikan sebagai umat. Suatu hari kalau kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, kita akan tahan berdiri di hadapan Allah ini. Tahan berdiri. Karena kita telah melakukan apa yang Dia kehendaki. Kita telah hidup sebagai warga kerajaan yang baik. Jadi kalau Alkitab berkata cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya jadilah warga kerajaan yang baik. Hidup dalam tatanan kerajaan itu. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhanlah kebenarannya. I am the way and the truth. Dialah kebenarannya. Dan itu merupakan satu pergumulan, saudara. Kita tidak bisa menjadi warga kerajaan surga yang baik dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Harus dalam proses yang sangat ketat. Kita membiasakan diri kita terbentuk atau dibentuk dalam proses. Makanya yang saya katakan di tempat ini, saya lanjutkan hari ini. Tuhan tidak boleh hanya dianggap penting, tetapi harus selalu mendesak. Ini 2 minggu ini kita bicara hal itu, dan hari ini saya lanjutkan. Bukan hanya penting, tapi mendesak. Bagaimana kita menjadi warga kerajaan yang baik. Dalam pertumbuhannya nanti saudara bisa mengerti apa artinya melakukan apa yang dikehendaki atau diingini oleh Tuhan. Dengan melakukan apa yang dikehendaki dan diingini Tuhan, kata firman Tuhan, iman menjadi sempurna. Jadi iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Ya, iman tidak bisa bekerja tanpa perbuatan. Dengan perbuatan imannya menjadi sempurna. Dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, membiasakan diri dalam tindakan konkret melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita akan memiliki irama penurutan. Irama penurutan inilah iman itu. Dan satu hal lagi yang saudara akan bisa merasakan, saudara akan mencintai Tuhan dengan cinta yang tidak bisa Anda tarik lagi. Dan cinta seperti itu akan membuat saudara tidak tertarik lagi dengan dunia dan apapun. Tidak tertarik dengan dunia tidak bisa dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau lebih dari dunia ini. Tidak bisa. Harus lewat sebuah proses. Seperti halnya iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Iman bekerja dengan perbuatan. Oleh perbuatan iman itu menjadi sempurna. Pembiasaan melakukan kehendak Allah akan membangun irama penurutan. Irama penurutan terhadap kehendak Allah itu iman yang sempurna. Dan tambahannya, Anda akan mencintai Tuhan dengan cinta yang Anda tidak bisa tarik kembali. Anda akan berkata, aku mencintai Tuhan. Sampai saudara berkata, aku tidak tahu mengapa aku bisa mencintai Tuhan begini ini. Dan seiring dengan itu, saudara sekalian, seiring dengan hal ini, yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata, Anda masuk dalam satu gerakan, the kingdom of God, gerakan kerajaan Allah. Surga menjadi begitu jelas, kerajaan Allah begitu jelas, begitu nyata di mata kita. Yang itu tidak bisa saya jelaskan. Anda harus menghayati. Kita hidup dalam satu pemerintahan, dalam satu kerajaan. Dan kerajaan itu walaupun tidak kelihatan, tapi bisa menjadi begitu nyata. Kalau aku dipindahkan suatu hari dari dunia ini, aku masuk kerajaan itu. Dan aku akan menjadi salah satu hulu balang. Kata imamat di sini dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan musketeers, hulu balang. Dan memang artinya imamat itu kan pelayan, hulu balang. Sampai pada taraf ini saya tidak bisa mengajak orang dengan mudah karena membutuhkan sebuah perjalanan hidup, melewati hari-hari hidup saudara, melewati perjalanan bersama Tuhan, baru bisa masuk menjadi salah satu laskar. Nah, banyak orang yang berpikir dengan sekolah Alkitab menjadi pendeta dia masuk jadi laskar. Dan faktanya banyak orang tidak menjadi laskar yang baik. Tapi kita baca dulu ini baru nanti kita bicara soal laskar, saudaraku sekalian.
Silakan dibaca. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Oke. Meminta pertanggungjawab bukan berarti kita harus bertanggung jawab pada manusia. Artinya memberikan jawaban, penjelasan mengapa kita begitu rupa, hidup begitu berubah, hidup dengan cara demikian itu. Sampai orang tanya, kenapa kamu saleh begini? Pengharapan apa yang ada padamu? Sama seperti orang yang main lotre, dia pilih satu angka. Jadi sama-sama beli angka, lalu dia beli dengan harga tinggi. Sebelumnya tanya, Pak, Bapak pilih nomor ini, yakin keluar, Pak? Apa alasan Bapak? Dapat wahyu dari mana? Bisa begitu? Atau apa yang Bapak akan peroleh nanti dengan pertaruhan ini? Saudaraku sekalian yang kekasih, orang itu harus mau sampai melihat fanatisme saudara yang begitu rupa. Fanatisme saudara yang begitu rupa. Kalau tidak, orang tidak bertanya. Kewajaran hidup saudara sebagai orang beragama di tengah-tengah masyarakat tidak membangkitkan pertanyaan apa-apa. Sebab saudara manusia biasa, ordinary people. Harus jadi orang yang istimewa kita, bukan orang yang biasa. Sampai orang bertanya, kenapa Anda berbuat demikian? Jadi saya bisa mengerti mengapa firman Tuhan mengatakan, kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Kamu terang dunia. Itu bukan hanya perbuatan kita baik. Kalau kebaikan kita bisa diimbangi oleh kebaikan orang, orang nggak bertanya. Baru-baru ini ditangkap seorang yang disangka akan meledakkan istana. Seorang pelakunya itu wanita. Dan itu cukup membuat kita takjub, saudara. Begitu berani. Ketika ditanya, tenang saja karena merasa itu yang benar. Itu keyakinan saya, katanya. Coba. Ya boleh-bolehlah orang punya keyakinan, saudara. Yang saya mau petik dari peristiwa ini adalah, kalau seseorang berani membayar keyakinannya begitu rupa, seberapa Anda bisa membayar keyakinan, saudara? Kalau perbuatan baik kita sama dengan yang lain, tidak menimbulkan pertanyaan. Kalau fanatisme kita itu tidak tinggi, orang lain punya fanatisme. Kita punya fanatisme. Tapi bukan fanatisme buta. Lalu kita melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan bencana seperti teroris. Kita fanatisme tapi juga saleh. Nah itu yang orang akan tanya. Kenapa? Nah kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Artinya orang akan melihat kerajaanmu itu. Kota yang terletak di atas bukit itu kota Yerusalem, saudara. Kalau pada malam hari banyak perbukitan di Israel, susah membedakan mana ada perbukitan di mana terletak kota Yerusalem. Tetapi pelita dari kota itu, dari kejauhan, akan memberi tanda, akan memberi petunjuk, itulah kota Yerusalem. Hidup kita harus memancarkan terang yang khusus, sehingga orang akan mempertanyakan pengharapan apa yang ada padamu. Ketika kita mengkhususkan dia, mengistimewakan dia, orang tanya, kenapa begitu? Seperti kalau saudara mengistimewakan seseorang, lalu orang tanya, siapa sih dia? Kenapa sih kamu begitu rupa, begitu amat? Siapa sih dia? Lalu bagaimana saudara menggerakkan hidup saudara? Hidup ini harus menjadi simpel. Dan satu kesederhanaan hidup dalam kekristenan cuma satu. Hidupmu hanya simpel kalau satu ini. Hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Anda tidak boleh punya banyak urusan. Anda dan saya hanya boleh punya satu urusan. Urusan itu adalah melayani Tuhan. Tidak boleh punya banyak urusan. Kalau saudara berkata, Pak, anak saya sekolah dari pagi sampai siang, nanti kursus, urusannya banyak.
Bagaimana melayani Tuhan, Pak? Pak, anak saya kuliah dari pagi sampai sore, sampai kadang-kadang malam. Bagaimana melayani Tuhan? Suami saya itu pegawainya ratusan loh, Pak. Urusannya banyak. Mau buka pabrik balu, wah itu nanti jadi 1000 lebih itu karyawannya. Banyak urusan loh, Pak. Saudara, anak kita sekolah dari pagi sampai siang, pulang siang, kursus lagi. Dia sekolah untuk Tuhan. Dan kalau sekolah untuk Tuhan, dia harus berprestasi. Kalau sekolahnya untuk ijazah, yang penting lulus. Tapi kalau sekolah untuk Tuhan, dia tidak boleh tidak ranking. Karena standarnya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Kamu tidak boleh punya urusan. Urusanmu cuma satu, melayani Tuhan. Tapi pabrik, Pak, ya pabrik pun kau jalankan untuk Tuhan. Sebab ketika kau ditebus, hidupmu semuanya, hartamu, waktumu disita untuk kepentingan kerajaan itu. Kalau tidak, ya terserah, nggak apa-apa. Ya bayar nanti harganya. Kemuliaan bersama dengan Yesus kalau dinilai berapa, saudara? Kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus, ini harganya berapa? Pasti harganya tidak terhingga. Surga itu tidak terhingga. Maka penyerahan saudara juga harus tidak terhingga. Kalau neraka, penderitaannya juga tidak terhingga. Lalu, you boleh suka-suka. Tak terhingga juga, you boleh membuat apa terserah, suka-suka deh. Hidup kita harus disita untuk kerajaan itu, saudara. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Semua harus untuk Tuhan. Kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, baru seseorang bisa menjadi hulu balang yang baik. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutilah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya saudara, tadi ya saya khotbah dari pagi mengenai fakta bahwa pengikut Tuhan Yesus ternyata orang-orang yang terbuang. Jadi nelayan yang miskin, outcast, pemungut cukai, pelacur, orang-orang yang terbuang. Tapi mereka orang yang dipilih Tuhan. Karena mereka tidak punya urusan. Urusannya sedikit. Beda dengan orang-orang yang bijaksana dan pandai. Engkau sembunyikan kepada orang bijak dan pandai. Ya, bijak itu Sophon, Sophia. Pandai itu soneton, sonetos. Bijak ini bicara soal orang-orang yang belajar filsafat. Biasanya bangsawan, cerdik cendekiawan, orang-orang kaya. Sedangkan sonetos itu orang-orang yang berhati-hati dalam moral, prudent, hati-hati mentally, dalam secara mental. Orang beragama, yang dua-duanya tidak merasa membutuhkan tabib, ya orang-orang sehat. Dan mereka banyak urusan, orang-orang banyak urusan. Tapi orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak punya masa depan hidup, yang tidak bisa menikmati hidup, tidak berkesempatan mewarisi kesenangan dunia, itu yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi lewat proses pembinaan, pemuritan yang Tuhan lakukan, mereka jadi hebat loh saudara. Seperti anak panah yang dipertajam Tuhan, dan saatnya mereka melesat menjadi anak panah Tuhan, saudara. Nah, saudara juga harus berlatih dulu dengar firman seperti ini. Dan firman itu mengubahkan. Anda belum bisa jadi prajurit, belum bisa. Belum bisa. Tapi lewat sebuah proses perjalanan hidup, sudah dibentuk menjadi dewasa, sampai berani mempertaruhkan hidup tanpa batas, Anda baru jadi prajurit. Dan ini orang-orang terkemuka di dalam kerajaan surga. Tadi waktu berdoa saya sempat mengatakan, kami bersyukur kami mendapat kehormatan untuk memikul salib. Orang yang bisa memikul salib itu orang yang sudah matang, sudah tidak egois,
Salib itu penderitaan yang kita pikul karena orang lain atau demi orang lain. Nah, kalau orang masih memiliki dirinya sendiri, banyak urusan sendiri. Orang yang sibuk dengan urusan sendiri, dia tidak akan bisa mengurusi urusan orang lain, urusan Tuhan. Saya beri gambarannya, saudaraku. Orang itu tidak boleh kaya. Kaya kan banyak urusan. Harus miskin. Artinya apa? Bukan jadi miskin beneran. Artinya, semua kekayaanmu milik Tuhan. Hartamu sendiri nanti di surga. Kalau engkau dan aku merasa miskin bahwa semua ini milik Tuhan, aku hanya pengelola, kita tidak akan punya banyak keinginan. Tapi kalau kita merasa punya harta itu, kita mau beli mobil merek apa, kita mau pakai pakaian model apa, kita mau beli perhiasan bagaimana, suka-sukaku. Yang begini tidak bisa jadi prajurit. Orang yang jadi prajurit itu akan sangat memperhatikan komandannya, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ini prajurit yang baik, saudara. Kalau saudara mau menuruti firman ini, saudara sangat beruntung. Sangat beruntung. Saudara tidak akan pernah menyesal. Tetapi terus terang, saya tidak bisa bicara ini kepada saudara yang belum akil balik atau belum dewasa. Percuma. Anda tidak akan mengerti. Karena saudara sudah terlalu lama salah. Saudara itu kan cari uang hanya supaya punya backup uang banyak, nanti punya usaha di sini, buka lagi di sini, dia punya perusahaan, punya segala macam. Itu kan makin banyak jumlah perusahaan, income-nya yang dulu cuman 300 juta per bulan, sekarang jadi 3 miliar, terus mau lebih lagi, terus dia akan punya banyak keinginan, mau beli apa, mau jalan-jalan kemana. Walaupun tidak semua orang begitu, ada yang punya banyak duit, dia puas duitnya disimpan, dilihat jumlahnya saja. Tapi dia nggak ingin beli apa-apa, ada yang begitu. Tapi sama, dia tidak pernah bekerja untuk Tuhan. Jadi kalau orang sekolah untuk Tuhan, kuliah untuk Tuhan, karir untuk Tuhan, kerja untuk Tuhan. Jadi simple hidup ini, saudara. Saya baru mengerti artinya sederhana hidup ini. Nah, orang-orang yang sudah terikat dengan dunia, misalnya tas merek seri baru, dia nyari, mubek-mubek, wah di Eropa udah keluar, di Jakarta belum keluar, dia pergi ke Singapura. Saya tidak katakan salah untuk punya barang itu, tapi kalau nggak terikat barang-barang branded, masih banyak lagi barang branded yang tidak saya sebut. Ya. Orang lagi seru nih punya rumah di daerah sana, beli. Orang lagi seru nih beli villa. Orang lagi seru nih punya kapal pesiar. Oh lagi seru nih orang mau jalan-jalan kemana. Hidup saudara hanya itu, dan pada umumnya orang berduit itu begitu. Saya bukan iri karena tidak kebagian. Saya kasih tahu kalau you terus begitu, you binasa. You tidak menghormati Tuhan. Nanti kalau ke gereja Anda sudah puas bisa beri perpuluhan. Dan Anda tidak dikejar oleh pendeta itu. Tapi kalau di sini, ku kejar kau. Kau mau kemana? Tidak cukup uangmu 10%. Hatimu yang harus kau berikan. Kalau mau, ayo bersama saya kita melayani. Menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Orang yang menjadi prajurit Tuhan di dunia ini akan jadi prajurit Tuhan di kekekalan. Itu luar biasa. Di kekekalan. Menjadi orang-orang terhormat. Saya ingatkan kembali. Petrus dan teman-temannya bukan orang hebat. Tapi di dalam pembinaan Tuhan yang luar biasa. Jadi hebat. Makanya saya sebagai wakil Tuhan. Tuhan Yesus. Saya harus hidup seperti Tuhan Yesus. Itu paling berat, saudaraku. Kalau orang berkata, Pak Eras, aku mau ikut Pak Eras melayani. Saya harus bisa menjawab, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Tapi Erastus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya tidak boleh mencari kenyamanan hidup. Harus sepenuhnya untuk Tuhan. Orang makin dekat saya, makin melihat militansi, fanatisme saya kepada Tuhan. Memang hidup saya diarahkan sepenuhnya ke sana. Sudah nggak ada kepinginan mau lihat pemandangan indah dimanapun, tidak ada, saudara. Kecuali saya jalan dengan orang-orang yang bisa saja bicara mengenai kerajaan Allah. Tapi kalau cuma jalan-jalan lihat kota bagus atau pemandangan bagus, sudah tidak saya ingini. Kalau ada mungkin 5%, 10%, 3%, sudah betul-betul, saudara. Mungkin juga malah min 5%. Sebab dengan banyak pergi saya bisa tidak mengerjakan pekerjaan. Pekerjaan saya banyak sekali, saudara.
Di pesawat pun saya kadang-kadang masih mengetik. Saya harus baca persiapan khotbah, persiapan seminar dan lain-lain. Satu hari sudah jalan-jalan masuk hotel, orang tidur, saya masih ngetik di hotel. Ketik. Saya masih melihat persiapan seminar, buku yang saya tulis. Saya sangat sibuk, saudaraku. Itu nggak waras, Pak. Buat saya waras karena inilah pilihanku. Aku memilih untuk mengabdi kepada Tuhan. Saya terinspirasi dengan film-film kolosal, khususnya film-film dari Hong Kong. Ya, film-film kolosal tentang raja-raja di mana hulu balangnya begitu setia-setia. Saya sangat tersentuh. Nyot hati saya, saudara. Saya begitu terenyuh. Betul-betul terenyuh. Kagum. Begitu cintanya kepada kaisar. Lalu begitu cintanya kepada negara. Aku juga harus cinta kepada rajaku, kaisarku, Tuhan Yesus. Dan kerajaanku, kerajaan Tuhan Yesus. Dan itu menjadi kehormatan kita, saudara. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Stauros, ya, prajurit atau serdadu, soldier. It's not just a cop, just warrior. Bukan polisi, apalagi polisi yang bisa disuap, tapi warrior, pejuang. Yang pergi sendiri pun juga maju seperti Rambo di tengah hutan. Apa di Mission in Action atau apa itu dulu ada film itu. Dia sendiri pun berani. Warrior, not just a cop. Kamu bukan polisi saja, tapi kamu warrior. The real soldier. Prajurit sejati. Not soldier in fortune. Bukan prajurit bayaran, saudara. Nah, kalau orang sekolah Alkitab jadi pendeta, lalu khotbah. Saya sudah belajar sejak tahun 1976, 77, 78. Saya dulu termasuk prajurit bayaran. Dengan menjadi pendeta saya berhak menerima fasilitas dan hidup. Tapi sekarang saya bertobat. Apapun yang dapat saya berikan, saya berikan. Saya putus asa dengan hidup ini. Hidup ini gak membahagiakan. Aku mau hidup hanya untuk Tuhan. Saya bukan hanya mau ngomong saja, saya mau memenuhi apa yang saya katakan. Dan saya melihat Tuhan Yesus yang saya layani tidak mempermalukan saya, saudara. Saya sering di lembah kekelaman dan kesulitan. Tidak ada seorang pun tahu, sekalipun itu istri. Saya hanya menyimpan, aku diam. Dan saya melihat pertolongan Tuhan yang membuat saya tidak dipermalukan. Tuhan mencukupi. Aku sadar kenapa, karena aku prajuritnya. Dia akan melengkapi aku dengan apapun yang kubutuhkan bagi pekerjaannya. Saya punya teman-teman ya saudara, paling tidak kenalan-kenalan. Orang-orang yang hebat secara finansial. Dulu saya dekat. Senang untuk bisa ngobrol, ngomong. Tapi ke belakang ini, saya udah gak nyambung. Mereka orang-orang yang kalau saya telepon, saya mintain bantuan, pasti membantu. Dalam jumlah yang bisa besar. Benar, Ustaz. Jumlah yang besar, yang bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Tapi ketika aku lihat, mereka bukan orang yang layak jadi prajurit. Aku merasa terhina kalau terima uangnya. Dan aku tidak pernah mau minta bantuan. Sekalipun ditanya, baik-baik Pak, apa yang bisa dibantu? Saya tidak akan mengatakan. Tidak mungkin tidak punya masalah. Tidak mungkin tidak ada yang tidak didukung. Pasti membutuhkan dukungan. Berapapun habis, saudaraku sekalian. Baru-baru ini saya dialog dengan salah satu bendahara satu gereja. Dia menanyakan kepada saya tentang masalah deposito. Dia mau uang gereja itu mau didepositokan. Tetapi bagaimana kalau nama pribadi? Kan nanti pajak susah, jadi mesti nama gereja. Lalu gereja bagaimana? Nanya-nanya. Saya tidak jawab. Kenapa? Kenapa mesti depositokan? Uang mesti dihabiskan untuk pelayanan. Di Papua sana ada anak-anak terlantar yang tidak punya sekolah. Di Kupang Soe ada tempat-tempat miskin, di Sumbawa, Waingapu, tempat-tempat kering yang perlu air, pompa air. Perlu sekolah untuk mencerdaskan orang-orang Kristen di sana.
Guru-guru SMP, SMA harus S1 karena tidak ada sarjana di situ. Bangun sekolah untuk bikin sarjana-sarjana dari orang-orang lokal, dari putra daerah. Butuh duit bukan 2-3 miliar, bisa 20-30 miliar bahkan lebih. Tapi kalau orang itu tidak tergerak, atau tergerak hanya karena belas kasihan atau membantu, belum memiliki jiwa prajurit, jangan dilibatkan. Kita jual diri nanti di sini. Kita jual diri di sini. Jadi saudara sekalian, tata hidupmu, jangan buang waktu dengan sia-sia. Jaga pola makan, pola hidup yang baik. Bangun kehidupan rohani makin sempurna sampai layak menjadi prajurit. Dan kalau Anda jadi prajurit, Anda akan mendengar satu bisikan. Anda mau dengar suara bisikan itu? Kalau enggak, saya enggak ngomong. Kalau Anda jadi prajurit Tuhan dan betul-betul berjuang untuk Tuhan, Anda akan mendengar satu bisikan. Anda mau dengar bisikan itu? Kalau kau berjuang Tuhan dengan sungguh-sungguh, sampai suatu hari kau mendengar satu bisikan. Bisikan itu berbunyi begini, pangeranku, kau pangeranku. Pangeran-pangeran. Yesus menjadi yang sulung. Kita menjadi saudara bagi yang sulung ini. Kita harus seirama dengan Tuhan, memiliki kualitas seperti Tuhan Yesus, saudaraku. Ini bukan sebuah provokasi untuk saudara membantu saya, enggak. Ya ini yang saya persiapkan khotbah ini. Jadilah prajurit Tuhan dan tanya, di mana posmu? Anda mau ditugaskan apa? You tanya Tuhan. Jangan tanya saya, nanti salah. Tapi kalau ikut saya beritahu, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi Rasus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Orang yang pertama tahu ketidakwajaran hidup saya adalah istri saya. Suamiku ini tidak wajar. Dia orang yang paling tahu. Tetapi saya tidak akan merubah cara hidup saya. Ini pilihan saya yang tidak boleh diatur oleh siapapun. Saya bisa mengerti apa artinya firman, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu, laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya, kamu tidak layak bagiku. Kalau film-film silat, film-film kolosal, film-film kerajaan, bagaimana seorang hulu balang membela kaisarnya, anaknya bisa dibunuh, istrinya bisa digantung, demi cintanya kepada kaisar. Loh, kenapa untuk Tuhan kita tidak bisa buat begitu? Yang tidak menyuruh kita menggantung istri atau membunuh anak-anak, tapi membawa mereka ke kerajaan surga. Aku hulu balang kerajaan surga. Allah Bapakku yang punya langit dan bumi dan segala kuasa. Aku tidak boleh khawatir. Orang-orang yang kukasih pasti dijaga Tuhan. Dan apapun yang terjadi, pasti itu baik adanya. Tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan. Nah ini saya tawarkan kepada saudara. Bagi saudara percaya Tuhan Yesus, khususkan dia sebagai Tuhan. Kalau engkau meyakini dia diurapi menjadi Tuhan, khususkan dia. Tempatnya dia di tempat utama. Jadi saudara, berpikirlah sekarang, apapun yang kita lakukan untuk kepentingan kerajaan itu. Menjadi kehormatan saudaraku, kalau kita bisa melayani Tuhan. Lukas 19 ayat 27. Lukas 19 ayat 27, saudara. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua sesuruhku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Yang tidak suka aku menjadi rajanya. Hari ini kan banyak orang tidak suka Yesus diaku sebagai Allah. Padahal Yesus itu Tuhan dan bagian dari Elohim, Allah Yahweh. Dan mereka menjolimi Yesus yang diwakili orang-orang Kristen. Nggak rela ada orang Kristen berkuasa jadi pejabat. Padahal kita sama-sama berhak hidup di negeri ini. Tapi kita nggak usah marah. Dunia bukan rumah kita. You mau berkuasa, berkuasalah. Berapa lama kau berkuasa? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kadang-kadang cuma 2 tahun lalu dibawa KPK. Berapa lama kamu akan memerintah? Silakan. Jangan kita tidak rela.
Ketika kekristenan diagungkan pada abad keempat, kekristenan mengalami kerusakan. Yang tadinya mengadakan pertemuan di katakom, itu kuburan-kuburan yang bau, lalu dipindahkan ke gereja-gereja mewah. Dari penginjil yang memakai pakaian kumuh, lalu pakai kain sutra yang dulu di tengah-tengah bangsawan, kekristenan menjadi rusak. Dan diwarisi terus oleh gereja sampai hari ini. Jadi wajah Injil yang sebenarnya sudah rusak. Kita mau kembali ke Injil yang benar. Bahkan ada gereja-gereja mau berkuasa, berpolitik, ikut mengatur secara mutlak semua segi kehidupan. Secara tata kelola kehidupan administratif dunia dia ikut kelola. Tapi tidak mengajarkan kebenaran dalam batin, saudara. Ini rusak. Kalau kita mau mengajarkan kebenaran dalam batin, saudara, wajah kekristenan yang asli kita mau temukan. Harapan kita memerintah di langit baru, bumi baru. Nggak usah kita sakit hati kalau kita diperlakukan tidak adil. Nggak masalah. Dunia bukan rumah kita. Kerajaan kita bukan dari dunia ini. Ada orang yang begitu. Orang yang tidak suka aku menjadi rajanya, kubunuh nanti dia. Dibinasakan. Yesus rajanya. You melawan Tuhan Yesus, gua kasih tahu, you melawan raja segala raja. Tapi sedihnya kalau orang Kristen sendiri juga tidak suka dia milih rajanya. Kalau orang non Kristen tidak suka dia milih rajanya, ya kita maklumlah dan kita nggak usah marah. Tapi kalau orang Kristen yang tidak suka Yesus jadi rajanya, itu konyol. Saudara, konyol loh kalau tidak menjadikan dia sebagai raja di tempat yang terhormat, yang pantas, yang patut. Karena kehidupan normal yang Anda miliki selama ini telah mengkondisi saudara menjadi orang-orang yang tidak mampu lagi menjadikan Yesus sebagai raja. Anda harus nekat untuk itu. Kalau di zaman dulu, selain murid-murid itu nekat, hidup mereka juga dikondisi untuk bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka bisa ikut Tuhan. Selain mereka ini, saudara, nekat juga terkondisi. Yang tidak punya apa-apa, orang miskin, ya harapannya cuma raja satu ini. Nggak punya masa depan di dunia, nggak punya ruangan yang cukup seperti orang-orang pandai dan bijak itu. Tapi saudara sekarang di kondisi tidak bisa ikut Yesus sebagai Tuhan karena rusaknya moral, maka nekatnya harus tinggi. Begini saudara, kalau ini begini, harus ada 50-50 nih saudaraku. Ya, ini nekat. Ini kondisi. Ini baru 100 ini jumlahnya. Tapi sekarang saudara, nekatnya cuma 20. Kondisinya min 60. Mampus gak? Ini nekatnya harus jadi bukan 50. Jadi butuhnya banyak. Sekarang kalau ini gak bisa diubah. Ini gak bisa diubah. Butuhnya 120. Bener dong? Dibutuhkan 120 dong. Betul gak saudara? Nekatnya harus gila gitu loh. Karena kondisinya nggak bisa dirubah. Yang dirubah dalam kita. Kondisinya nggak bisa dirubah. Kalau kondisi bisa dirubah, nekatnya nggak usah terlalu banyak. Tapi kondisinya ini sudah parah. Jadi kita harus rubah sini. Sekarang 100 saja coba. Ini harus 100 nekatnya. Ini juga harus 100 kondisinya. Itu baru sempurna. Ya. Berhubung kondisi ini kondisinya minus nggak bisa 120, jadi di sini jadi 180, betul nggak saudara? Bisa mengimbangi untuk bisa mencapai angka yang cukup, mencapai angka berapa? 200. Kalau ini 10 ya harus tambah lagi, lebih gila nekatnya. Jadi udah nggak wajar hidup. Di dunia kita hari ini harus berani tidak wajar, nekatnya harus tinggi. Perjuangan kita kan cuma itu, cari duit, terus bisa hidup, anak-anak sekolah, begitu saudara. Dulu waktu anak saya lulus SMA, karena nilainya berprestasi atau apa, terus dipanggil bapaknya nggak ada. Mungkin jadi goresan yang kurang baik, tapi saya nggak bisa menghindari. Bukan saya nggak mau datang, situasi itu sulit waktu. Setelah lulus, pas saya nggak punya uang. Saya bilang tahun ini kamu kursus dulu, tahun depan kamu kuliah. Erastus, seorang Erastus.
Tapi dalam kondisi yang susah banget tadi itu. Ya Pak, gitu. Tragis, saudara, kisah itu tragis. Tapi akhirnya memang kuliah. Tapi sempat begitu. Jadi saya tidak selalu punya uang banyak. Tidak selalu limpah. Sesekali saya memang tidak punya. Tapi saya hanya diam saja. Dan Tuhan selalu memberi pertolongan. Saya prajuritnya. Apa tugasku hari ini? Apa yang harus selesaikan? Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata yang cukup. Tetapi saya akan tetap mengatakan, saudara. Yang ini tahu ya, udah jelas ya. Karena kondisi nggak berubah, nekatnya harus berubah ya. Oke? Harus ekstrim. Kondisi kita kondisi yang sudah susah. Ya. Kita lihat Alkitab harus logis dan realistis, faktual. Memang begitu. Murid-murid bisa begitu nekat karena kondisinya juga mendukung. Berpotensi untuk begitu. Nikodemus tidak bisa. Nikodemus tidak bisa. Orang kaya yang berkata, apa yang harus kulakukan supaya aku berhidup yang kekal? Akhirnya tidak bisa. Di kondisi tidak bisa. Karena hatinya terpasung oleh kekayaan, kata Alkitab. Kalau Nikodemus tidak mau kehilangan kehormatan sebagai anggota Sanhedrin. Mahkamah tertinggi. Mosok demi anak tukang kayu dia menanggalkan jabatan itu. Di kondisi sulit. Tapi kalau Nikodemus nekat waktu itu, wah, dia akan lebih hebat dari Paulus barangkali. Nah jadi begini saudara. Saya tidak mau membuat satu orang banyak ya. Ini saudara ya, dalam suasana kerajaan surga ini, itu ikut Tuhan itu makin lebih jelas saudara. Makin jelas lagi saudara. Nanti sampai jelas sekali. Sampai sangat jelas suasana hidup di dalam pemerintahan Tuhan, dalam otoritas kerajaan itu makin jelas. Aku sedang menjalankan sebuah tugas di dalam kerajaan Bapakku, itu jelas. Kerajaan Allah makin jelas. Jadi makin hari itu makin jelas. Itu tadi saya katakan, saya nggak bisa menjelaskan, tapi saya tetap mengatakan, dan saya harap Anda bisa mengerti. Karena ini tidak bisa dibahasakan, harus dirasakan. Hidup dalam pemerintahan Allah itu. Di balik yang kelihatan, ada pemerintahan Allah yang tidak kelihatan. Dan kalau sudah begitu, akan kelihatan sekali gerak hidup seseorang yang hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Baru kita bisa mempertanggungjawabkan kepada, tadi dikatakan 1 Petrus tadi, pasal 3 dan ayat berikutnya tadi, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan itu. Orang baru bisa melihat kota yang terletak di atas bukit. Karena tidak bisa diam kita. Tidak bisa diam. Kita akan makin menjauhi dunia. Kita makin tidak menyenangi dunia. Tapi akan makin giat untuk keselamatan jiwa orang lain. Kalau saudara mendengar kebenaran ini, lalu saudara tergerak, ada gerakan, sekecil apapun, Anda harus responi, Anda harus angkat ke atas, Anda harus kobarkan itu. Tapi kalau saudara berkata, nanti, jangan sekarang, ia tidak pernah muncul lagi suatu hari. Dan selamanya Anda tidak pernah menjadi ulu balang Tuhan. Pasti Tuhan berbicara di dalam nurani saudara. Itu yang dikatakan Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Lewat semua peristiwa kehidupan Tuhan berbicara. Dan kalau Tuhan berbicara kepada saudara, pasti ada dialog di dalam batinmu. Ada gerakan. Aku mau rasanya. Harus disambut, dikobarkan di dalam hatimu. Kobarkan di dalam dirimu. Atau engkau membiarkan itu padam dan tidak pernah saudara sekalian tumbuh selamanya. Saya percaya dengar firman seperti ini pasti Tuhan bicara. Tapi kalau suara itu tidak engkau perhatikan, tidak engkau hargai, itu yang namanya memadamkan roh. Setelah memadamkan roh, Anda akan menghujat roh. Artinya tidak lagi menerima penggarapan Roh Kudus. Anda jadi duniawi dan tidak pernah menjadi rohani. Tanah hatimu mirip tandus. Ditaburi firman sehebat apapun tidak akan bisa mengubah saudara. Suasana hadirat Tuhan yang bagaimanapun tidak mampu saudara rasakan. Karena tanah hatimu menjadi kering. Tanah hatimu menjadi tandus.
Nah, sebelum hal itu terjadi, ambil keputusan, saudara. Bertindaklah. Jangan pikir mengenai masa depanmu. Tuhan akan menata dengan sempurna masa depan kita di bumi ini, demi untuk masa depan di kekekalan. Jangan kesempatan yang sisa ini saudara sia-siakan. Saudara bisa tidak pernah memberi kesempatan yang berikut. Bukan tidak mungkin, ini kesempatan terakhir, saudara. Amin.